Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta tanaman buah. Mungkin di antara kita ada yang banyak sudah mengenal gula aren, ya, gula aren, gula yang salah satu gula yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan selain dari gula tebu, ya kan? Nah, kemudian mungkin di antara kita juga pada saat-saat tertentu seperti bulan suci Ramadan kita mengenal namanya buah kolang-kaling. Buah kolang-kaling yang banyak dikonsumsi untuk membuat panganan menjelang buka puasa, yaitu untuk membuat es buah dicampurkan dengan kolang-kaling. Nah, pada kesempatan ini saya berada persis di belakang saya ada tanaman aren yang saat ini sedang berbuah di lingkungan kami, di sekitar kebun kami. Saya akan review tanaman ini dan ikuti terus channel kami sampai saya selesai melakukan review tentang tanaman pohon buah aren ini. Teman pencinta tanaman buah, saya katakan tadi saya berada di salah satu tempat tumbuhnya batang aren. Batang aren atau nama latinnya adalah Arenga pinnata. Ya, ini adalah salah satu jenis tanaman yang multiguna, ya. Sangat banyak fungsi dan kegunaan tanaman ini. Ya. Satu di antara fungsinya adalah fungsi konservasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi ekologi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ekonomis. Ya, tiga fungsi inilah yang melekat pada batang aren atau pohon aren. Ya, saya akan mencoba mereview atau menjelaskan satu persatu. Yang fungsi pertama adalah fungsi konservasi. Tanaman pohon aren ini sangat adaptif pada lahan-lahan yang marginal atau lahan-lahan tandus, sehingga sangat direkomendasikan untuk melakukan penanaman pohon aren pada kawasan-kawasan yang tandus. Kemudian karena kawasan tandus, pohon aren ini sangat cocok dan sangat adaptif. Dia tidak rakus terhadap unsur hara tanaman, tidak rakus terhadap humus tanah seperti tanaman lain, dan sangat toleran dengan tanaman yang ada di sekitarnya sehingga tidak mengganggu tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Ya, tanaman ini begitu tidak rakusnya terhadap unsur hara sehingga tidak mengganggu tanaman lain jika ditumpang sarikan, misalnya jenis tanaman perkebunan seperti jambu mente, kemudian ada pisang. Nah, itu membuat tanaman di sekitarnya tetap tumbuh dengan subur. Kemudian fungsi ekologisnya lagi adalah tanaman ini sangat cocok ditempatkan pada lahan-lahan yang tidak banyak tumbuh tanaman di lahan tersebut. Sehingga begitu rekomendasinya untuk menanam tanaman ini karena ternyata pertumbuhannya sangat cepat. Ya, pertumbuhannya sangat cepat. Dia termasuk kategori tanaman multipurpose tree species atau MPTS, ya kan? Kemudian perakarannya sangat kuat, cepat tumbuh sehingga mampu mengikat tanah sehingga tidak terjadi longsor dan erosi pada lahan-lahan marginal yang miring. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi ekonomisnya sangat banyak, ya.
Di antaranya ini contohnya di depan kita yang saya review. Ini masyarakat kami melakukan penyadapan nira. Ya, melakukan penyadapan nira ini buktinya ada bambu, tangga bambu satu dipakai untuk memanjat dan turun mengambil nira yang ada di atas itu. Ya kan? Air nira bisa dikonsumsi langsung, bisa juga dibuat sebagai bahan dasar untuk membuat gula aren. Itulah yang kita kenal selama ini. Banyak daerah kami penghasil gula aren yang cukup tinggi, karena tanaman ini juga memang populasinya cukup banyak di daerah kami. Selain gula aren, nira juga bisa langsung dikonsumsi langsung pada saat-saat tertentu sebagai minuman segar. Pada saat tertentu sebagai minuman segar. Yang kedua, buahnya. Nah, seperti ini buahnya ini. Tangkainya satu malai sangat banyak sekali. Bisa kita lihat. Ini buah kolang-kaling ini. Ya. Buah kolang-kaling yang begitu banyak, yang begitu sempurna buahnya, dan banyak sekali, bisa sampai ribuan satu malai atau satu tangkai buah, bahkan bisa sampai puluhan ribu barangkali untuk bahan dasar kolang-kaling yang sangat digemari oleh masyarakat pada saat bulan-bulan puasa. Kemudian ijuknya bisa dibuat sapu ijuk, ya kan, bisa dibuat sikat. Selanjutnya batangnya bisa dibuat untuk bahan membuat balok atau papan jika tanaman ini sudah tua. Tanaman ini sudah tua. Begitu juga misalnya daunnya bisa dibuat sebagai sapu lidi, ya kan? Dibuat sapu lidi yang sangat awet dibandingkan dengan jenis sapu lidi dari daun pohon kelapa. Kemudian selain itu, saya tadi tambahkan fungsi ekologisnya ya, bahwa tanaman ini termasuk jenis tanaman yang fast growing karena cepat sekali pertumbuhannya, cepat sekali perkembangannya, sehingga tanaman ini paling pertama yang harus kita tanam jika kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Setelah tanaman ini tumbuh, barulah kita menanam jenis tanaman yang endemik untuk jenis kayu-kayuan, untuk kawasan-kawasan kehutanan. Berbeda lagi kalau misalnya jenis kawasan-kawasan di luar kehutanan seperti APL, areal penggunaan lain, itu bisa kita menanam jenis tanaman perkebunan jika tanaman ini sudah tumbuh di sekelilingnya. Karena tanaman ini sangat adaptif dengan tanaman lain, toleran tanaman lain jika kita melakukan pola tumpang sari. Ya, seperti itu teman. Fungsinya sangat banyak, mulai dari ujung daun sampai di batang. Buahnya pun sangat berguna bagi manusia, sehingga alangkah eloknya jika jenis tanaman ini kita pertahankan di daerah kita masing-masing. Karena sesungguhnya di sini ada fungsi ekologis, fungsi konservasi, dan fungsi ekonomis. Demikian teman, review tentang arena pinnata ini, pohon aren ini, sebagai penambah wawasan dan edukasi bagi teman-teman pencinta tanaman buah. Mohon di like dan di subscribe untuk keberlanjutan channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.